Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan bertemu di tempat yang berbahagia ini. Kami ucapkan pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang dan berkah melimpah rezekinya. Pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu spesial menurut saya karena beliau adalah orang nomor satu di Desa Tetewatu ini, Kecamatan Lirila, Kabupaten Sopeng. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Fer. Ini beliau ini salah satu kepala desa di Desa Tetewatu atas nama Bapak Eka Wijaya Eskom. Bagaimana Pak keadaannya pagi ini? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan semestinya. Amin amin. Alhamdulillah. Ya baik Pak, kita bincang-bincang ini terkait mengenai masalah kemiskinan ekstrim yang terjadi di desa. Ya. Ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita berbincang dulu Pak terkait ini dana desa. Dana desa itu kapan pertama kali masuk Pak di wilayah kerja Bapak? Kalau saya kan terpilih sejak tahun 2017 Pak Fer ya. Iya. Di situ awal saya menjabat sudah ada memang ke yang namanya dana desa, tapi setahu saya kan waktu 2015 saya kan masih aktif di Pemuda. Itu yang Iya. saya sedikit info yang saya dapat bahwa sejak saat itu, sejak 2015 sudah ada memang dana Oh, desa iya. yang masuk ke desa. Oh jadi Bapak mulai jadi kepala desa tahun 2017 ya? Betul. Oh ya sampai sekarang Pak ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Kemudian Pak untuk kegiatan apa ya? Untuk pencegahan kemiskinan ekstrim yang ada di desa ini, apa-apa yang pernah dilakukan Pak untuk di desa Tak? Boleh saya cerita sedikit? Oh ya, ya silakan. Sebenarnya kan awal saya menjabat itu tahun 2015. Terus terang saya masih minim pengalaman, Iya, minim pengetahuan mengenai aturan-aturan yang ada di desa. iya, Tapi saya bersyukur juga karena saya tahu bahwa oh ternyata ada yang namanya pendamping desa. iya, Nah, di situ saya konsultasi mengenai hal itu, mengenai namanya peraturan yang ada. Karena sebelum saya menjadi kepala desa, Pak Fer ya, saya tuh keliling ke desa, ternyata banyak masyarakat saya yang orang tuanya tingkat kemiskinannya rendah iya, untuk sekolah, dan bisa kita tahu lah bahwa tingkat kemiskinannya tingkat ekonominya di bawah rata-rata. iya, penghasilannya rendah Pak ya? Ya betul. Maka sebanyak itu saya berpikir Pak, wah caranya awalnya juga saya bingung Pak, Iya, artinya bagaimana ini untuk membantu masyarakat. Apakah saya bantu secara pribadi kan tidak mungkin. iya, Saya artinya terbatas juga Pak ya? walaupun saya punya gaji, tapi Iya, kan ada juga anak istri yang harus saya iya nafkahi. betul sekali. Maka dari itu saya konsultasi dengan pendamping desa yang Iya, alhamdulillah kami punya pendamping desa yang cukup aktif ya, walaupun tidak kenal siang pagi subuh kita telepon pasti diangkat. iya, Saya juga bertanya apakah ini pendamping desa pernah tidur atau itu saya konsultasi, ternyata dana desa itu ternyata ada mana desa prioritasnya itu untuk penuntasan kemiskinan. Ada kegiatan kami itu yang kemarin itu padat karya tunai, iya. ada juga baru-baru ini tengah pandemi ada untung BLT juga sangat membantu. Iya. Kemudian Pak kalau misalnya kegiatan infrastruktur, kegiatan apa saja Pak yang dilaksanakan itu untuk menjurus ke pengentasan kemiskinan? Nah itu dia Pak, karena eh, kalau misalkan saya keluar, saya bicara dengan masyarakat, misalkan apa yang mereka perlukan, Iya, bahwa kan kalau di sini di Tewatu kan itu rata-rata mata pencahariannya dari bidang pertanian juga, iya, tapi masalahnya mereka itu kebunnya itu jauh di dalam, jauh di jalan poros, oh iya iya iya, dan jalanannya itu sangat susah dilewati oleh kendaraan umum, apalagi kendaraan besar yang pengangkut jagung kan. Nah, maka dari itu melalui RPJMD saya sengaja perbanyak pembangunan untuk jalan tani.
Iya. Kenapa? Karena Jalan masalah usaha tani Pak ya, jalan ya usaha betul, tani. karena masalah utama masyarakat itu angkutannya ke jalan poros. Iya. Karena sangat susah sekali. Yang awalnya itu ada masyarakat yang mengangkut sendiri, Iya. menggunakan motor sendiri atau bagaimana, terus jalanannya itu wah, kayak anu Pak itu, kayak adventure trail. Oh ya, Jalurnya susah ya. ekstrim sekali. Jadi kalau kendaraan biasa nggak bisa masuk ya, susah Pak. Kalau orang awam seperti saya yang mencoba untuk ke sana ya nggak bisa. Ya terus terang juga Pak, saya laku PLD di lokasinya Bapak itu juga terkadang kewalahan kalau Iya. lewat jalan tani itu biasanya dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus sih. Biasanya Pak kalau Feldi yang ke desa kami sering jatuh. Iya. Banyak memang. Iya. Saking berbahayanya jalur ya. Jadi ceritanya di sini untuk pengentasan kemiskinannya itu jalan usaha taninya diperbaiki ya. Ya, Dari ada dulunya yang pakai jalan kaki, sekarang sudah lebih mudah diakses. ya, awalnya kan itu jalannya becek kalau hujan. Iya. Kalau becek itu biasanya masyarakat gotong royong, apakah Iya. itu dilihat timbulnya sendiri, tapi tetap kalau sudah hujan langsung becek lagi. Iya. Jadi makanya itu kami jalan tani yang besar kita lakukan pengerasan. Oh iya betul. Lakukan pengerasan, ada juga kita rabat. Alhamdulillah dengan adanya perbaikan jalan tani ini, alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur sekali karena yang pertama sudah gampang dijangkau, angkutan dari jalan poros juga semakin mudah, Iya. dan operasional dari petani itu sudah agak berkurang sekitar Iya. 30%. Iya. Yang awalnya harus mengangkut sendiri, menyewa. Kan ada dulu ya namanya yang kuda itu mengangkut pateke, kalau di sini Oh ya, pateke. pateke namanya. Pateke namanya. Iya. Ya, ada kuda yang angkut. Itu sewanya Pak bukan main-main. Oh ya mahal Pak ya, Ya, karena betul. mungkin didatangkan dari luar itu. Ya, Ya akhirnya disewa banyak, Ya. jadi agak sedikit pemasukan ya, bersihnya itu. yang petani. awalnya misalkan penghasilannya sekian berkurang 30%. Iya. Tidak, artinya tidak maksimal. Belum lagi kalau itu pun kalau berhasil, kalau gagal panennya kan Iya, kasihan juga ya. masyarakat kadang artinya gali lubang tutup lubang. Iya. Iya karena sesuai dengan peraturan kemarin juga itu untuk orang miskin pendapatan yang di bawah 12.000 itu ke bawah itu termasuk agak rentang di desa Ketewatu. Begitu. Makanya untuk ini kita pemerintah desa melakukan hal seperti itu ya, kegiatan yang memang menunjang untuk perekonomian desa. Iya. Jadi kalau misalnya pembangunan infrastrukturnya Pak, ada masyarakatnya yang terlibat di situ Pak? Ada. Oh iya. Kita bersyukur sekali ada program dari desa itu yang namanya Padat Karya Tunai. Oh ya, Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai itu aturannya kan harus menggunakan tenaga dari masyarakat. Oh ya, jadi harus orang lokal sendiri. Iya, betul. Iya. Ada orang lokal. Kita ajak, kita pahami bahwa sebenarnya ini untuk kalian semua, untuk kita semua, untuk kita kelola. Artinya ada pembangunan, kita panggil masyarakat yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, yang tidak tetapkan. Iya. Rata-rata di sini Pak, masyarakat itu buruh lepas, apa namanya itu yang ikut menggarap kebun orang. Iya. Itu kan per musim. Oh iya, gaji harian yang didapat. Itu kan buruh tani. melalui Padat Karya Tunai ini, tiap bangunan kita rangkum semua masyarakat yang benar-benar ingin bekerja, yang berada di bawah garis kemiskinan supaya bertambah sedikit penghasilannya. Jadi itu dana desa yang masuk di desa itu bukan cuma pemerintah atau apa, itu langsung ke masyarakat yang menikmati ya, karena ada yang namanya kegiatan seperti itu. Iya. Ya untuk kegiatan lain Pak masih ada misalnya kayak apa? BLT juga BLT. termasuk. Nah ini BLT kalau menurut saya sangat impact-nya sangat besar sekali Pak ya. Itu sebenarnya ojek jagung. Itu sumber penghasilan kita di desa kami juga. Oh alhamdulillah. Itu makanya ojek jagung menjadi mata pencarian baru karena jalanan kan sudah bagus. Iya, sudah lancar. Ya. Saya bisa bocorkan. Sekarang kan saya tanya-tanya, berapa sih penghasilan kamu selama satu musim ya? Iya. Ada pernah saya tanya, dia bisa dapatkan penghasilan 10 juta satu musim. Luar biasa. Cuma ojek jagung loh. Gara-gara jalannya kan sudah lancar kan? Iya. Ini sekdes saya pernah ikut sebenarnya. Iya. Begitulah.
Ya baik Pak. Mungkin terima kasih Pak atas kedatangannya atau waktunya untuk diskusi kali ini terkait pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Baik pemirsa yang berada dimanapun Anda berada, eh, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Desa Tetewatu, Kecamatan Lilau, Kabupaten Sopeng, terkait pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Demikianlah wawancara kali kita ini untuk podcast TPPI Kecamatan Lilau, Kabupaten Sopeng. Saya Perli Rizky, PLD Kecamatan Lilau, mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wala muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa. Waalaikumsalam.